dengan novel sendiri akan bisa berdiskusi ya, bertanya atau memberikan masukan dan lain sebagainya. Baik, Oke, Prof. terima kasih. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang terhormat Prof. Dr. Puji Wahono, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perbekalan. Kami dari kelompok 9 ingin presentasikan tentang konsep inventarisasi dalam manajemen perbekalan. Boleh di next? Kemudian ada anggota kami, yang pertama ada saya sendiri, Alia Rahma, yang kedua Imelda Beka, yang ketiga Tia Atika, dan yang terakhir ada Zahna Shanti. Boleh di next. Kemudian ada pokok pembahasan, yang pertama ada pengertian inventaris dan inventarisasi, yang kedua ada tujuan inventarisasi perbekalan, yang ketiga tahapan inventarisasi, dan yang terakhir ada studi kasus. Untuk yang materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pembahasan pertama di sini ada definisi dari inventaris dan inventarisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inventaris adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor atau sekolah, perusahaan, kapal, dan sebagainya yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Jadi, barang-barang yang dibutuhkan dalam proses operasional akan tercatat dalam inventaris suatu perusahaan. Selanjutnya ada menurut Damayanti dan Sudaryatno tahun 2013. Inventaris berasal dari bahasa Latin, yaitu inventarium yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Merdian Sari tahun 2008, inventaris adalah peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan, seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan lain-lain. Jadi, inventaris adalah daftar atau catatan lengkap yang berisi semua barang atau aset yang dimiliki oleh suatu organisasi, perusahaan, institusi, atau bahkan individu. Daftar ini mencakup informasi detail mengenai setiap barang seperti jenis barang, jumlah kondisi, lokasi, harga perolehan, dan tanggal perolehan. Inventaris yang dibuat harus mengandung informasi yang jelas dan mudah dimengerti dengan cepat sehingga dapat membantu kelancaran pekerjaan. Dengan demikian, pekerjaan perawatan akan lebih mudah. Lalu selanjutnya ada definisi dari inventarisasi. Menurut Darian, Jangan cepat-cepat ya, jangan cepat-cepat. Baca yang selanjutnya, enak aja, santai. baik Pak. Selanjutnya definisi dari inventarisasi menurut Daryatno dan Muhammad Farid tahun 2013. Inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematif, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan pedoman yang berlaku. Dalam dunia pendidikan, melalui inventarisasi ini diharapkan tercipta ketertiban, penghematan keuangan yang dapat mempermudah pemeliharaan dan pengawasan. Sedangkan menurut N. Arifin dan Nanawi tahun 2012, menerangkan bahwa inventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang secara tertib dan teratur. Untuk keperluan pengurusan dan pencatatan, ini harus disediakan instrumen administrasi antara lain buku penerimaan barang, pembelian barang, buku induk inventaris, buku golongan inventaris, buku bukan inventaris, dan buku stok barang. Jadi, inventarisasi adalah kegiatan mencatat, mendaftarkan, dan menyusun secara sistematif semua barang atau aset yang dimiliki oleh suatu organisasi atau individu. Inventarisasi ini memudahkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengandalian baik dalam penggunaan barang maupun dalam menilai tanggung jawab untuk memelihara dan menyimpan harta kekayaan milik instansi. Jika sewaktu-waktu membutuhkan informasi yang ada di dalam arsip, kita dapat dengan mudah menemukannya sehingga tujuan arsip dapat tercapai dengan baik. Pengelolaan data inventaris
Ini pada hakikatnya merupakan upaya yang harus dilakukan dalam suatu instansi agar dapat tertib dokumen dan tertib administrasi. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tujuan inventarisasi perbekalan. Jadi tujuan inventarisasi perbekalan adalah untuk mengelola, mengawasi, dan mendokumentasikan barang-barang yang dimiliki oleh suatu organisasi atau individu secara efektif. Berikut beberapa tujuan utama dari inventarisasi perbekalan. Memastikan ketersediaan stok. Jadi inventarisasi membantu memantau ketersediaan barang secara akurat sehingga terhindar dari kekosongan stok yang dapat menghambat proses operasional. Kedua, pengambilan keputusan yang tepat. Data inventarisasi menjadi dasar pengambilan keputusan strategis seperti menentukan jumlah pembelian, merencanakan penggunaan, dan mengatur distribusi barang. Kemudian yang ketiga, mencegah kehilangan dan kerusakan. Dengan mengetahui jumlah kondisi dan lokasi barang secara pasti, kehilangan dan kerusakan aset dapat diminimalisir. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Pengelolaan inventarisasi yang baik dapat mengoptimalkan penggunaan ruangan penyimpanan, mencepat proses distribusi, dan meminimalisir pemborosan. Kelima, membuat laporan yang lebih cepat. Jadi inventarisasi membantu menyediakan data aset terkini yang dapat digunakan untuk pelaporan kondisi perbekalan secara lebih efisien. Dan yang keenam, bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Jadi hasil inventarisasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan barang. Selanjutnya ada tahapan inventarisasi. Yang pertama itu ada perencanaan atau mempersiapkan data aset. Pada tahap perencanaan inventarisasi, data tentang aset yang dimiliki oleh organisasi dikumpulkan dan diproses. Tujuan dari proses ini untuk membuat daftar aset yang harus diinventarisasi dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan lengkap. Yang kedua, ada pelaksanaan atau eksekusi aset. Dalam tahap pelaksanaan, proses langsung dari inventarisasi aset fisik di lapangan, tim inventarisasi mengecek aset yang sudah terdaftar secara fisik untuk memastikan bahwa data yang tercatat sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya dari aset di lapangan. Kemudian yang ketiga, ada penyelesaian atau rekonsiliasi data. Tahap penyelesaian meliputi rekonsiliasi, yaitu proses membandingkan data fisik yang diperoleh di lapangan dengan data di sistem atau file log. Apabila ditemukan kejanggalan, maka akan dilakukan tindakan perbaikan seperti pemutakhiran data, perbaikan kesalahan, atau identifikasi penyebab kerugian atau kerusakan harta benda. Pada tahap ini, laporan akhir buku disiapkan untuk pelaporan dan review. Tujuannya untuk menjaga data aset organisasi tetap akurat, lengkap, dan terkini. Boleh di next. Selanjutnya ada langkah-langkah tahapan inventarisasi. Yang pertama dari perencanaan itu, yang pertama ada identifikasi aset. Ini adalah proses untuk menemukan dan mencatat semua aset yang dimiliki organisasi, barang fisik peralatan, kendaraan, atau bangunan adalah contoh aset, dan data ini penting untuk menentukan cakupan inventarisasi. Yang kedua ada verifikasi dokumen. Untuk memeriksa semua dokumen yang berkaitan dengan aset untuk memastikan bahwa mereka dimiliki dan legal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa organisasi benar-benar memiliki dan mengakui semua aset yang tercatat. Kemudian yang ketiga, ada perencanaan waktu dan sumber daya. Menentukan kapan dan bagaimana proses inventarisasi dilakukan dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas. Ini dilakukan untuk memastikan proses inventarisasi berjalan lancar tanpa mengganggu operasi. Kemudian yang kedua dari pelaksanaan, yang pertama langkahnya pemeriksaan fisik aset.
Tujuan dari proses ini adalah mengamati langsung kondisi material di lapangan dan membandingkannya dengan data yang tersedia. Penting untuk mengetahui apakah aset tersebut masih dalam kondisi baik atau rusak. Yang kedua yaitu pelabelan. Tanda atau simbol untuk seperti nomor seri, kode QR, atau label diberikan kepada setiap aset. Hal ini berguna untuk memudahkan pelacakan aset di masa depan. Kemudian, yang ketiga, pendaftaran catatan. Proses ini mencangkup pendaftaran ulang aset yang sedang diselidiki jika kepemilikan lokasi dan lokasi properti berubah, informasi dalam sistem harus diperbaharui. Kemudian, penyelesaian langkahnya yaitu yang pertama, rekonsiliasi data. Proses membandingkan data fisik, persediaan catatan yang ada. Tujuan dari kegiatan ini untuk menemukan ketidaksesuaian antara data aktual dan data historis, misalnya aset yang hilang, rusak, atau dipindahkan. Kemudian yang kedua itu tindakan. Jika aset hilang atau rusak, organisasi harus bertindak untuk memperbaiki catatan atau mengganti aset. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menjaga data inventarisasi tetap akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian yang ketiga, pelaporan. Menyiapkan laporan proses inventarisasi untuk dilaporkan kepada manajemen atau pihak yang berwenang. Laporan ini menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan aset di masa depan. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu ada studi kasus. Studi kasusnya itu mengenai RSUD Laki Padada Tanah Toraja mengalami beberapa hambatan dalam kegiatan inventarisasi yang berdampak pada kinerja aktivitas perbekalan. Penanganan inventarisasi yang berlaku pada RSUD Tanah Toraja terdiri dari serangkaian tahapan kompleks dengan kebutuhan sumber daya manusia yang tidak sedikit. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan inventarisasi adalah seringkali dilatar belakangi oleh keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Hambatan yang mempengaruhi kinerja aktivitas perbekalan pada RSUD Laki Padada adalah ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan barang yang diterima. Jangka waktu pemesanan dan penerimaan barang yang memakan waktu lama, hambatan dari segi perawatan barang, dan perencanaan sistem pengelolaan barang inventaris pada RSUD Laki Padada tercantum dalam suatu mekanisme kerja. Boleh di next? Nah, kasus yang terjadi di RSUD Laki Padada Tanah Toraja adalah ketika mereka melakukan pemesanan obat-obatan untuk pasien. Mereka memesan obat-obatan yang diperlukan melalui sistem pengadaan yang telah ditetapkan. Namun, terjadi kesalahan dalam penginputan data yang menyebabkan obat-obatan yang dipesan tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan jangka waktu pemesanan dan penerimaan obat-obatan menjadi lebih lama, sehingga pasien tidak dapat menerima obat-obatan yang diperlukan tepat waktu. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang dapat melakukan inventarisasi juga memperburuk situasi saat ini, karena mereka tidak dapat memantau dan mengelola stok obat-obatan dengan efektif. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana solusi dari permasalahan inventaris dan perbekalan pada RSUD Laki Padada Tanah Toraja. Bagi teman-teman semua yang ingin berpendapat, boleh. Oke, boleh mungkin Wiwit dulu. Nah, saya Witolia izin menjawab.
Untuk mengatasi masalah inventaris dan perbekalan di RSUD Laki Padada ini menurut pendapat saya adalah dengan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris berbasis teknologi yang memungkinkan untuk pemantauan stok secara real time dan meminimalkan kesalahan penginputan data. Nah, selain itu juga bisa ditingkatin lagi kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang lebih intensif untuk pengelolaan stok dan pengadaan barang agar proses dan eh, agar prosesnya itu dapat berjalan lebih efisien. Terus juga meningkatkan koordinasi antara bagian pengadaan dan penggunaan barang serta mempercepat prosedur verifikasi barang yang diterima untuk memastikan kesesuaian antara barang yang dipesan dan yang diterima. Nah, dengan langkah-langkah tersebut diharapkan waktu pemesanan dan penerimaan barang itu dapat dipercepat serta pengelolaan perbekalan menjadi lebih efektif dan lebih tepat waktu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Wiwit atas pendapatnya. Selanjutnya boleh Kiji. Ya, ini untuk tambahan doang dari Wiwit ya. Jadi kan untuk akar masalah yang pertama itu kan dari proses entry data yang manual atau kurang akurat ya. Jadi solusinya itu mungkin bisa menggunakan sistem pengadaan berbasis digital yang dapat meminimalkan kesalahan input data dengan fitur validasi otomatis. Lalu juga melakukan pelatihan rutin kepada staf pengadaan untuk memastikan mereka memahami proses dan standar yang berlaku. Lalu membentuk tim audit internal untuk memeriksa ulang data pesanan sebelum dikirim ke penyedia barang. Dan yang kedua adalah akar permasalahan tentang waktu pemesanan dan penerimaan obat yang lama. Mungkin solusinya itu bisa menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan penyedia barang untuk memastikan pemesanan sesuai kebutuhan data pengiriman tepat waktu, lalu membuat kontrak kerjasama dengan beberapa penyedia obat untuk mengurangi ketergantungan pada suatu pihak, dan mungkin yang terakhir itu bisa menggunakan sistem manajemen stok berbasis teknologi untuk memantau ketersediaan obat secara real time dan memesan secara lebih proaktif sebelum stok itu habis. Oke, baik. Terima kasih KJ atas pendapatnya. Benar banget tadi yang udah disampaikan sama Wiwit dan KJ. Jadi solusinya itu dari RSUD Laki Padada Tanah Toraja bisa dengan cara yang tadi sudah dijelaskan oleh Wiwit dan KJ, yaitu dengan cara mengimplementasikan sistem manajemen inventaris berbasis teknologi untuk pemantauan stok secara real time dan juga meningkatkan pelatihan sumber daya manusia, serta juga memperbaiki koordinasi antara bagian pengadaan dan penggunaan barang. Seperti itu. Oke, boleh di next. Jadi karena udah ada yang raise hand, boleh KJ jika ingin bertanya. Ya, terima kasih untuk kelompok 9. Jadi pertanyaan itu nyambung sama jawaban saya juga yang tadi tentang validasi otomatis kan. Menurut kelompok kalian, apa sih perbedaan antara sistem inventaris manual dan otomatis dan bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan perbekalan? Oke, makasih KJ. Selanjutnya ada Cahya Sapna Asmi. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Gandasari dari kelompok 3 izin bertanya, apa saja tantangan dalam menjaga keberlanjutan sistem inventarisasi untuk organisasi dengan aset yang terus bertambah? Terima kasih. Terima kasih Cahya. Selanjutnya ada Marina. Boleh Marina. Ya, perkenalkan nama saya Marinaska dari kelompok 3 izin bertanya, bagaimana sih inventarisasi dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan juga mengelola resiko, misalkan terkait kerusakan, kehilangan, atau bahkan pencurian aset. Terima kasih.
Oke, makasih Marina. Boleh Cahya Sapna Asri. Baik, saya Sapna Hadiri dari kelompok 3 izin bertanya, bagaimana inventarisasi yang baik dapat membantu organisasi menghadapi situasi darurat ataupun perubahan mendadak dalam kebutuhan logistik? Terima kasih. Makasih Sapna. Karena udah ada yang bertanya, kami izin mencari jawaban dulu ya, Prof. Dan mengelola risiko terkait kerusakan, kehilangan, atau pencurian aset. Nah, jawabannya, inventarisasi membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko kerusakan, kehilangan, atau pencurian aset dengan memberikan gambaran yang akurat dan terkini mengenai kondisi serta lokasi aset. Melalui pencatatan yang sistematis, dapat mendeteksi kerusakan atau keausan pada aset secara dini, memungkinkan tindakan perbaikan atau penggantian sebelum masalah menjadi lebih serius. Selain itu, inventarisasi yang baik memudahkan pelacakan aset sehingga meminimalisir kemungkinan kehilangan atau pencurian. Dengan mengetahui secara tepat aset apa saja yang dimiliki dan di mana letaknya, dapat menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih efektif seperti pengawasan yang lebih ketat atau penggunaan teknologi pelacakan. Selain itu, data inventarisasi yang terkelola dengan baik juga mempermudah proses audit dan laporan, memastikan bahwa semua aset tercatat dengan benar dan mengurangi resiko penyalahgunaan atau pencurian. Secara keseluruhan, inventarisasi yang efektif merupakan alat penting dalam manajemen risiko, membantu menjaga integritas dan nilai asetnya. Untuk Marina, apakah sudah? Iya, sudah. Terima kasih, Alia. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Kizi dari kelompok 4, yaitu tadi pertanyaannya, apa perbedaan antara sistem inventarisasi manual dan otomatis dan bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan perbekalan? Jadi jawabannya itu perbedaan utama antara sistem inventarisasi manual dan otomatis terletak pada cara pencatatan dan pemantauan stoknya. Sistem manual mengendalikan pencatatan fisik atau entry data secara manual yang lebih rentan terhadap kesalahan manusia dan memerlukan waktu yang lebih lama. Sedangkan sistem otomatis menggunakan perangkat lunak dan teknologi untuk memantau stok secara real time, mengurangi kemungkinan kesalahan dan mempercepat proses pelaporan. Terus tadi yaitu dampak terhadap pengelolaan perbekalan. Jadi dampaknya itu
Sistem otomatis meningkatkan efisiensi pengelolaan perbekalan dengan memberikan data yang lebih akurat dan terkini. Terus memungkinkan pengendalian persediaan yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Apakah sudah terjawab, Gizi? Oke, sudah. Thank you, Zana. Oke, baik, sama-sama. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Cahaya kelompok 3. Tadi pertanyaannya apa saja tantangan dalam menjaga keberlanjutan sistem organisasi dengan aset yang terus bertambah. Salah satu tantangan utama dalam mengelola data yang terus berkembang seiring bertambahnya jumlah situasi ini, risiko ketidakakuratan data seperti kesalahan pencatatan atau duplikasi menjadi semakin tinggi. Organisasi seringkali kesulitan memastikan bahwa data inventaris mereka mencerminkan kondisi sebenarnya, terutama jika pencatatan dilakukan secara manual atau tanpa sistem yang terintegrasi. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan inventarisasi juga menjadi hambatan yang tidak memahami pentingnya pembaruan data secara berkala atau cara kerja teknologi yang digunakan dapat menyebabkan kesenjangan informasi. Kemudian tantangan lain adalah keterbatasan teknologi dalam infrastruktur, terutama bagi organisasi yang belum sepenuhnya beralih ke sistem digital. Atau kurangnya dukungan teknis dapat memperlambat. Di sisi lain, organisasi yang sudah menggunakan teknologi canggih seringkali menghadapi kesulitan dalam integrasi data lintas teman yang dapat menciptakan silo informasi dan menghambat transparansi. Selain itu, semakin banyak aset yang dimiliki, semakin tinggi pula biaya operasional yang dibutuhkan untuk mengembangkan staff dan audit inventaris secara berkala. Apakah sudah terjawab, saya? Sudah, terima kasih Mel. Oke, yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Sapna kelompok 3. Tadi pertanyaannya, bagaimana inventarisasi yang baik dapat membantu organisasi menghadapi situasi darurat atau perubahan mendadak dalam kebutuhan logistik. Jadi jawabannya, inventarisasi yang baik dapat menjadi fondasi penting bagi organisasi dalam menghadapi situasi darurat atau perubahan mendadak dalam kebutuhan logistik. Dengan data inventaris yang akurat dan terkini, organisasi dapat dengan cepat mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, mengetahui lokasi penyimpanan, dan mengevaluasi kondisi barang. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam mendistribusikan sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, sistem inventaris yang terintegrasi dengan teknologi seperti perangkat lunak, manajemen inventaris berbasis cloud, atau sistem pelacakan real time dapat memberikan akses informasi yang lebih fleksibel bahkan dalam kondisi krisis. Inventarisasi yang efektif juga membantu mengantisipasi kebutuhan mendesak melalui analisis pola penggunaan sebelumnya, sehingga organisasi dapat merencanakan cadangan logistik secara proaktif. Dengan demikian, proses ini tidak hanya mempercepat respon, tetapi juga meminimalkan risiko kekurangan biaya atau penundaan operasional yang dapat menghambat pemulihan organisasi dalam situasi kritis. Bagaimana, sudah terjawab, Sapna? Baik, sudah terjawab, Tia. Terima kasih. Sama-sama. Oke, karena pertanyaan sudah terjawab semua, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa kelompok, Vin? Yang Satu kelompok doang, Prof. Untuk minggu depan baru kita 2 kelompok. 2 kelompok? Minggu depan. Sekarang 1 kelompok ya? Betul, Prof. Oke, selamat siang Bu Ika. Bu Ika. Iya, siang Prof. Maaf Prof, baru bergabung, baru Ya, pulang. gimana? Baru sampai. Tadi macet Prof, di Oke. Condet. Oke. Condet dulu. Oke, silakan Prof, nanti saya Oke. menambahkan. Baik. Jadi inventarisasi itu merupakan hal yang penting ya, terkait dengan dokumentasi aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tentu saja dalam manajemen
kearsipan juga kita dalam manajemen inventarisasi kita juga kan adanya suatu perencanaan yang baik itu tentu akan melakukan identifikasi apa saja aset-aset yang kita miliki. Kemudian apa yang perlu diinventarisasi, kemudian bagaimana aset-aset itu diverifikasi, kemudian diberikan kode dan lain sebagainya. Itu nanti, tapi kemudian kode itu biasanya tahap pelaksanaan ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dalam tahap perencanaan itu adalah kapan waktunya inventarisasi itu dilakukan, kemudian juga saja yang dibutuhkan sumber daya manusia, teknologinya misalkan, ya. Itu sebenarnya harus kita rencanakan dengan baik. Kemudian pada tahap pelaksanaan tentu saja kita membutuhkan pemeriksaan juga terkait dengan aset fisiknya, ya. Aset fisik dari sumber daya yang akan kita atau aset yang akan kita inventarisasi tadi ya, barang-barang yang akan kita inventarisasi. Kemudian disinilah kita melakukan pelabelan dan akan dengar ya, bisa didengarkan suara saya. Terputus-putus, Prof. Suaranya, Prof. Prof, Iya, kurang Prof. jelas. Suaranya Iya, putus-putus, iya, Prof. hujan deras soalnya. Oke, baik. Oke, ya. Labelan, kemudian saya ulangi tadi, dalam pelaksanaan kita membutuhkan adanya konfirmasi ya, pemeriksaan secara fisik. Kondisinya itu seperti apa sih? Kemudian kita juga adakan pelabelan ya, terhadap aset-aset yang kita miliki itu, kemudian juga eh, kita catat ya, kita catat dan sebagainya secara sama ya, kita cek lagi apakah ini jadi kekeliruan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga pada tahap penyelesaiannya itu nanti kita bisa juga lakukan rekonsiliasi atau juga rekonsiliasi data ya, maksud saya. Kemudian tindakan-tindakan yang kita bisa lakukan terkait dengan pelaporan kan, yang kita tentu saja akan laporkan terhadap. Nah, terkait dengan inventarisasi ini tentu kita juga bisa menggunakan teknologi ya, alat-alat yang bisa kita gunakan untuk membantu proses inventarisasi, pertama ya untuk membaca misalkan, cari dan mentransfer dokumen secara digital ya. Tujuannya agar kita lebih efisien, lebih cepat menemukan dokumen-dokumen yang ada gitu ya, sehingga kita tidak memakan waktu yang cukup panjang. Kita gunakan apa itu? Kita gunakan teknologi kan, gitu ya. Nah, beberapa alat kita bisa gunakan antara lain adalah scanner mestinya ya. Scanner itu umum bisa kita gunakan untuk melakukan apa? Menyeken data atau inventaris yang kita bisa potret dan lain sebagainya. Ya. Kemudian terus bisa mulai scanner yang tradisional, dokumen atau gambar dan lain sebagainya. Kemudian juga kita juga bisa memiliki semacam apa itu, dokumen scanner ya mungkin ya. Kita memiliki
input ya, input secara otomatis yang dapat menjadi eh, alat bantu bagi inventarisasi ini. Nah, itu bisa memindai banyak halaman secara sekaligus. Ya, jadi kita tidak memakan waktu karena pemindaiannya itu bisa dilakukan secara sekaligus apa dokumen-dokumen yang banyak itu bisa kita lakukan secara cepat gitu ya. Kemudian ada juga yang kita biasa gunakan juga ada scanner-scanner kecil misalkan. Sekarang juga handphone juga ada bisa digunakan juga untuk dokumen-dokumen tertentu. Itu akan sangat membantu. Kemudian ada juga semacam apa itu optical apa ya bisa digunakan juga itu optical karakter kalau nggak salah ya optical karakter recognition itu ya bisa kita gunakan juga untuk membaca teks dokumen yang dipindai dan kemudian kita konversi ke dalam eh, teks tertentu gitu ya dan bisa diedit misalnya. Nah itu hal-hal yang penting ya tentunya kita bisa juga menggunakan alat-alat yang sudah ada sekarang ini kita bisa temukan di komputer misalkan seperti kita menggunakan Adobe Acrobat atau minta bantuan Google ya kita gunakan Google Drive misalkan juga bisa dan juga eh, alat-alat lain tentu saja yang bisa membantu kita dalam mencari dokumen misalkan sistem manajemen dokumen ya, atau dokumen manajemen sistem kemudian eh, ada juga teknologi yang berbasis AI itu untuk mencari dokumen ya juga ada. Kemudian alat-alat ini ya penting semuanya ya. Saya kira kita bisa menggunakan semuanya itu yang tentu saja tadi dibarengi dengan adanya barcode ya QR dan juga eh, RFID misalkan seperti itu ya. Kemudian juga ada penyimpanannya bisa melalui cloud storage gitu ya seperti itu kan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana menempatkan data-data itu di dalam perusahaan kita sehingga semuanya tersimpan dengan rapi dan juga mudah dicari ya sehingga kita akan mendapatkan manfaat dengan cara mengurangi waktu pencarian ya waktu penemuan kembali dan lain sebagainya kemudian akurasi yang tinggi ya tentu saja akurasinya bukan salah ya tapi kita menemukan akurasi yang cukup bisa diandalkan ya. Kemudian eh, data tersebut juga aman ya, tidak akan hilang, tidak akan lenyap, ya, tidak akan eh, terdelete dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengakses kembali dokumen-dokumen yang sudah kita lakukan inventarisasi. Nah, tentu saja kita bisa dihadapkan pada kendala-kendala, misalkan kendalanya apa saja, ya dalam inventarisasi itu ada kendala sumber daya manusia, ada kendala alat ya, teknologi, kemudian eh, ya kendala-kendala lain yang terkait tentunya yang bisa menyebabkan terjadinya kesalahan, kemudian terjadinya eh, ketidakakurasian dan lain sebagainya dan semuanya itu bisa diatasi dengan solusi-solusi misalkan dengan latihan sumber daya manusia, teknologi yang tepat, ya, kemudian penyimpanan juga di tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan inventarisasi yang seharusnya. Tambahan dari saya, mungkin Bu Ika ada tambahan silakan. Ya, baik Prof. Terima kasih sebelumnya Prof. Terima kasih juga buat kelompok yang sudah presentasi. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ya? IJ terdengar jelas suara Jelas saya? Bu, jelas Bu, Oke. aman. Ya, oke aman ya. Hari ini kita belajar terkait konsep inventarisasi dalam manajemen perbekalan. Mohon maaf saya terlambat ya untuk join karena ada kegiatan menuju mahasiswa PKM dulu.
Oke, mungkin menambahkan sedikit ya, Prof. Izin dan juga teman-teman mahasiswa terkait inventarisasi ini. Yang pasti memiliki beberapa tujuan ya. Di antaranya yang pertama pasti memastikan setiap barang itu tercatat secara akurat. Kemudian tujuannya juga untuk mengelola aset pastinya ya, mempermudah pelaporan dan juga pengambilan keputusan, dan juga menghindari kehilangan ataupun kerusakan barang. Oke, maaf ya, saya lanjutkan. Lalu apa saja sih yang menjadi ruang lingkup ataupun yang harus ada gitu ya unsur-unsur di dalam inventarisasi itu sendiri? Yang pertama yaitu pengadaan barang gitu ya. Pasti nanti tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok yang presentasi gitu. Jadi pengadaan barang ini ya prosesnya dengan mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhan gitu ya, baik melalui pembelian, hibah maupun pinjaman. Mungkin teman-teman kalau misalnya ke kampus pernah melihat kayak lemari rak gitu ya, lemari ataupun rak-rak buku di ruangan dosen gitu, biasanya tertulis ya di situ ada labelnya juga gitu ya, misalkan ini inventarisasi ini ataupun lemari ini adalah hibah dari mana gitu. Biasanya eh, ada ada label. Lalu ada pencatatan dan pendataan gitu ya, setiap barang yang diperoleh itu wajib hukumnya harus dicatat gitu ya dalam daftar inventarisasi lengkap gitu ya. Mungkin bisa dengan informasi pencatatannya ya, nama barangnya, kemudian spesifikasinya, jumlahnya berapa, harganya gitu. Kemudian tanggal perolehannya berapa, kalau misalkan hibah itu dari mana gitu ya dijelaskan. Lalu pemeliharaan barang juga unsur penting gitu dalam inventarisasi ya, memastikan bahwa barang yang didapat itu harus dipastikan dan dirawat dengan baik gitu ya melalui perawatan rutin. Lalu unsur lainnya yaitu pengawasan dan audit, kemudian penghapusan barang. Ini misalkan proses penghapusan barang ini yang sudah tidak layak pakai gitu ya, tentunya juga harus melalui prosedur tertentu, misalnya melalui pelelangan ataupun pemusnahan gitu. Lalu mungkin kalau teman-teman gitu nanti bekerja di sebuah perusahaan maupun instansi sekolah gitu ya, dalam inventarisasi itu tidak 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 langsung begitu kita mengajukan langsung di ACC dapat barang atau seperti apa ataupun barang hibah gitu ya, pasti ada tahapan-tahapannya gitu. Yang pertama ya kita harus mengidentifikasi dulu nih kebutuhannya untuk menentukan jenisnya, jumlah barang yang diperlukan gitu, harus sesuai dengan rencana kegiatan. Lalu juga pencatatan dan labelisasi seperti yang saya contohkan tadi, misalkan teman-teman melihat beberapa lemari di ruang dosen gitu ada yang dilabeli gitu kan ya, ada kode inventarisnya, kalau hibah dari mana juga gitu. Dan pencatatan ataupun labelisasi ini bisa melalui manual gitu, bisa juga secara digital. Lalu tahapan selanjutnya yaitu penyimpanan, di mana barang-barang inventarisasi ini harus disimpan di tempat yang sesuai dengan karakteristiknya untuk menjaga kualitas dan keamanannya juga. Kemudian tahapannya memonitoring dan juga pelaporan. Monitoring ini dilakukan secara rutin juga untuk memastikan bahwa keakuratan data inventaris itu sendiri gitu ya. Seperti kemarin saya sempat cerita gitu di tempat kerja saya dulu sempat terjadi kesalahan gitu karena kurangnya monitoring dan juga pelaporan. Eh, Ketika kita ada pengadaan itu apa kendaraan untuk inventarisasi, kendaraan di proyek ya untuk di lapangan, kemudian menggunakan data ataupun meminjam data dari warga lokal yang bekerja di situ gitu. Akhirnya mereka mengklaim bahwa itu hak milik mereka, kemudian dibawa kabur. Nah, itulah pentingnya sebuah pencatatan yang secara legal gitu ya teman-teman. Lalu juga monitoring, audit secara berkala gitu ya. Terkadang kalau misalkan beberapa perusahaan itu karena mungkin eh, apa ya proyek, kalau di tempat saya itu kan banyak seksi gitu ya, jadi banyak seksi kemudian banyak barang inventarisasi, jadinya mungkin secara monitoring dan pelaporannya itu tidak maksimal gitu ya. Nah itu bisa menjadi bahan evaluasi juga gitu kalau misalnya teman-teman nanti mungkin bekerja di sebuah perusahaan khususnya mungkin di bagian logistik pengadaan. Nah, pentingnya memonitoring sebuah inventarisasi itu sendiri gitu untuk menghindari adanya kesalahan, kecurangan gitu ya. Untuk proses pencatatannya tadi sudah Prof. Budi jelaskan juga. Kalau sekarang mungkin secara digital sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membantu untuk menunjang monitoring dari inventarisasi itu sendiri. Ya, kalau berbicara terkait inventarisasi ini pastinya dalam sebuah instansi, perusahaan gitu ya,
organisasi pasti mempunyai tantangan gitu ya. Mungkin juga salah satunya yang saya contohkan tadi ya, kurangnya data yang akurat. Kemudian kalau misalkan perusahaan besar gitu, kesulitan dalam pemilihan barang dalam jumlah besar ya. Lalu keterbatasan sumber daya manusia ataupun teknologi gitu. Karena memang kalau semakin besarnya sebuah perusahaan, otomatis barang-barang pengadanya itu semakin banyak gitu ya. Mungkin keterbatasan sumber daya manusianya juga gitu ya untuk mengawas atau merawat. Lalu resiko kehilangan, pencurian atau pencurian barang seperti yang saya contohkan tadi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Apa sih bentuk Silakan kalau ada yang ingin bertanya. yang poin-poinnya aja, poinnya. Halo, bocor. Siapa itu bocor? Ya, jadi tadi disinggung sama Bu Ika tentang ya bagaimana kita melakukan penghapusan arsip lama misalkan ya. Kalau eh, kita sudah melakukan pengarsipan itu biasanya kita juga perlu eh, ada yang harus kita hapus. Ya. Eh, Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk menghemat ruang penyimpanan. Ya. Kemudian juga mengurangi biaya operasional misalkan seperti itu. Kemudian untuk eh, melindungi keamanan data juga ya. Kemudian apalagi ya, misalkan eh, tentu akan meningkatkan efisiensi pencarian ya dalam pengelolaan arsip. Jadi kalau kita itu udah banyak arsip kita, tentu kita akan kesulitan. Masih ada arsip yang lama, masih sebetulnya sudah harus dihapuskan, tapi masih kita simpan dan lain sebagainya, itu juga akan menyulitkan kita sendiri. Ya. Karena itu kita harus melakukan penghapusan secara berkala ya. Tetapi itu tentu saja harus disertai dengan ketentuan-ketentuan yang bisa harus kita patuhi, misalnya apakah penghapusan terhadap arsip lama itu masih sudah dibolehkan atau belum gitu ya. Dan biasanya yang tidak boleh itu terkait dengan dokumen-dokumen keuangan ya seperti itu, sehingga nanti kita masih akan lacak meskipun ya seperti di perbankan itu ada, kalau kita melakukan write off itu atau penghapusan terhadap hutang-hutang yang ada itu ya, kita juga utang-utang pun sebetulnya sudah dilakukan write off gitu ya, tapi kadang-kadang itu juga masih dijual oleh perbankan ya, tanda petik dijual kepada debt collector itu ya, sehingga mereka itu seringkali menagih meskipun mungkin jumlahnya tidak seberapa, tapi tetap ditagih, dan itu juga menimbulkan masalah juga terhadap terutama pengutang-pengutang kecil seperti UMKM dan sebagainya. Nah, itu juga kita harus pertimbangkan secara baik. Makanya kalau kita melakukan penghapusan terhadap barang-barang inventaris kita juga harus secara selektif kemudian minta persetujuan kepada manajemen kita, mana yang bisa dihapus dan mana yang tidak bisa dihapus atau harus disimpan misalkan. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, baik Prof. Ya, menambahkan sedikit Prof, berbicara terkait penghapusan. Kebetulan di kantor tempat saya dulu bekerja itu untuk bagian keuangan memang begitu Prof. Biasanya khususnya kalau keuangan itu mungkin jangka waktu penghapusnya lebih lama karena takutnya memang ada beberapa yang masih belum clear gitu ya terkait pembayaran gitu. Bahkan di kantor lama saya itu ada tagihan yang 2019 diproses, artinya sudah berapa ya, hampir 5 tahunan ya, hampir 5 tahun gitu baru diproses untuk
dilakukan pembayaran gitu. Memang ada beberapa mungkin kalau secara dokumen untuk penghapusan itu ada karakteristik tertentu ya, tidak semua dokumen artinya bisa dihapuskan gitu. Ada beberapa yang menjadi pertimbangan mungkin seperti tagihan-tagihan gitu ya. Kalau misalkan belum dibayar kan artinya ya tidak boleh dihapuskan gitu karena memang secara sistem masih terdata. Kadang pihak pusat juga masih membutuhkan bukti fisiknya gitu ya, bukti fisik tagihannya gitu. Itu sih Prof, mungkin tambahan dari saya. Ada Oke. lagi pertanyaan teman-teman? Tapi beda halnya ya Prof, kalau misalkan di apa? Kalau tidak salah di tingkat kampus gitu biasanya kalau untuk kayak skripsi gitu ada jangka waktunya ya Prof, 5 tahun atau Ya, 10 tahun itu biasanya akan dihapuskan gitu. Karena untuk ya itu tadi seperti yang Prof disampaikan untuk menghemat ruangan ya, untuk penyimpanan juga gitu. yang juga sudah dianggap kadaluarsa gitu ya. Itu ada aturan-aturan Iya, hukumnya juga untuk yang melandasinya ya. iya Jadi betul kita Prof. tidak bisa membuat aturan sendiri seperti arsip keuangan tadi juga tentu ada aturan-aturan hukumnya yang harus dipatuhi sehingga kita eh, tidak melanggar atau tidak mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada yang diperbolehkan untuk melakukan penghapusan baik eh, barang itu fisik misalkan seperti meja aja ya meja kalian ada meja misalkan di UNC ada meja yang itu merupakan eh, milik UNC misalkan kemudian ada tulisannya ada capnya ada kodenya kemudian kalian bawa pulang itu meskipun tinggal ya kakinya saja mungkin itu nggak boleh gitu ya. Kita harus hati-hati seperti itu, apalagi di perusahaan kita tentu saja dihadapkan pada ketentuan-ketentuan yang benar. Oke, ada lagi? Kalau dari saya cukup Prof. Kalau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada ya kita cukupkan aja. Ya, baik Prof. Vinci langsung senyum Prof kalau dicukupkan kuliahnya. Makan dia. Sumringah. Semuanya itu Prof sebenarnya. Makan dulu, Vin. Iya, ini mau Prof. Ya, Oke, baik mungkin bisa dicukupkan ya Prof. Nanti kita oke. lanjut lagi untuk yang kelas B Prof. Ya, Jam 3 kelas B. Oke. eh, Tadi yang buka siapa oke. Vinci? Silakan tutup. Yang buka Prof Oh, Puji. oke, baik. Ya udah baik, terima kasih ya teman-teman mahasiswa Prof. Puji atas atensinya, atas partisipasinya ya dalam perkuliahan hari ini, terutama juga untuk kelompok yang presentasi dan juga yang sudah bertanya. Sampai bertemu minggu depan, sehat selalu semuanya, semangat untuk mengikuti perkuliahan terus. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.